Halo, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Pulang bekerja dini hari, seorang pemuda di Padasuka Kota Cimahi dianiaya hingga luka parah. Tujuh orang anak meninggal dunia akibat penyakit difteri di Kabupaten Garut, dinyatakan dalam status kejadian luar biasa. Pengadilan Tinggi Bandung sita seluruh harta milik Doni Salmanan, terpidana kasus investasi bodong. Informasi pertama hari ini, petugas Satpol PP Kota Cimahi merazia puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan. Selain pedagang kaki lima, petugas juga menyegel menara jaringan telepon seluler yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Para pedagang kaki lima PKL yang menjual makanan dan minuman di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, dekat Rumah Sakit Mitra Kasih dan RSUD Cibabat, terjaring razia oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Mereka tak melawan karena sebenarnya sudah berulang kali diperingatkan oleh petugas agar tak berjualan di trotoar. Petugas Satpol PP pun akhirnya mengangkut 20 orang PKL bersama barang dagangannya untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Meski harus membayar denda maksimal Rp150.000, para pedagang mengaku tak kapok berjualan di trotoar karena mudah mendapatkan pembeli. Kita nyanyi, jadi dendanya dikasih seringan-ringannya. Biasanya kan sampai 50, jadi 25. Sebelumnya ulang apa? Dagang di trotoar di Mitra Kasih. Setelah sidang ini Pak, mungkin akan gimana ke depannya akan? Ya mungkin kita kan biasanya kan di dalam Pak, cuma karena ada akreditasi kita ikut di luar. Ya itu ada razia ya ikutlah. Baru kali ini atau? Baru kali ini ya, baru 4 bulan di luar. Kenanya baru kali ini? Iya. Dagang apa? Maksudnya. Selain menindak PKL yang berjualan pada tempat yang dilarang, sidang tipiring juga memvonis pelanggaran aturan mendirikan bangunan seperti pembangunan menara jaringan telepon seluler tanpa izin. Jadi kali ini kita melaksanakan sidang tindak pidana ringan terkait dengan pelanggaran peraturan daerah di Kota Cimahi, lebih banyak kepada peraturan daerah mengenai K3, khususnya terkait dengan tertib usaha. Tertib usaha ada 5 pelaku usaha yang memang diberikan tadi vonis oleh majelis hakim, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, dan khusus untuk para pedagang kaki lima yang memang juga menjalani sidang kali ini itu didenda sebesar 150.000 semua. Cuman ada tadi keringanan oleh majelis hakim, oleh hakim 1 orang, dan dia diberikan denda Rp25.000. Jadi ini merupakan rangkaian dari hasil penegakan Perda Perwal, kemudian kita proses dan kita bawa ke sini untuk kita ajukan ke meja pengadilan untuk menjalani sidang tindak pidana. Para pelanggar ini didenda administrasi bervariasi antara 3 hingga 6 juta rupiah. Jika proses administrasi tidak diselesaikan dalam 2 pekan, petugas Satpol PP akan membongkar bangunan tersebut. Saat ini, bangunan tanpa izin tersebut masih disegel. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Masih di Kota Cimahi, seorang pemuda dibacok hingga luka parah saat pulang kerja Rabu dini hari. Sadis, setelah membacok korban, pelaku sempat bersuah foto dengan korban lalu kabur. Area Jalan Pintas Pemakaman Kebon Manggu, Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi ini mendadak jadi tontonan warga sekitar setelah terjadi pembacokan oleh orang tak dikenal terhadap seorang pemuda bernama Samsul Hidayat. Bekas-bekas peristiwa tersebut masih membekas di jalan. Menurut keluarga korban, penganiayaan terjadi pada hari Rabu 22 Februari pukul 1 dini hari.
saat korban yang bekerja sebagai buruh konveksi pulang ke rumah mengendarai sepeda motor dan memutuskan mengambil jalan pintas. Rupanya, para pelaku sudah membuntuti korban dan tiba-tiba membacok kaki dan punggung korban dengan celurit. Pergelangan kaki korban nyaris putus. Menurut korban, sebelum kabur, 2 orang yang membacoknya bahkan sempat bersuah foto sambil menjambak rambut korban. Sedang sepeda motor dan barang berharga milik korban tidak diambil oleh pelaku. Sekarang gimana kan? Kondisi korban masih dalam tahap mau operasi karena ada luka bacokan di punggung dan di kaki. Kan menurut informasi korban memang korban kenapa kan dilegal atau gimana informasinya? Menurut informasi korban dibacok orang nggak dikenal. Berapa orang katanya? 2 orang kurang lebih. Itu yang di sekitar dekat makam itu kan memang betul ya? Iya. Kan informasinya yang didapat setelah dibacok itu katanya pelaku sempat selfie juga kan, foto-foto atau gimana? Bisa diceritakan? Menurut korban setelah kejadian itu sebelum pelaku pergi, pelaku sempat memegang kepala korban terus minta difoto sama temannya agar pelaku bisa cepat-cepat tertangkap dan nggak ada lagi korban berikutnya. Karena sadis juga berarti Ya, dengan karena kejadian. sadis dan juga meresahkan. Korban yang luka parah kemudian ditolong warga yang melintas dan dibawa ke rumah sakit di kawasan Baros, Cimahi Selatan. Teror pembacokan di kota Cimahi memang sudah meresahkan dan terjadi untuk kesekian kalinya dalam sebulan terakhir. Dari peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, pelaku pembacokan masuk ke dalam kelompok anggota geng motor. Namun saat ini, penyidik Satreskrim Polres Cimahi belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa yang melukai korban Syamsul Hidayat. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Seorang pria babak belur diajar massa di Ciberem, Kota Sukabumi setelah dipergoki warga mencoba mencuri sepeda motor pada Selasa lalu. Pencuri ini mengalami luka parah di bagian kepala. Rekaman gambar yang diambil warga menunjukkan penangkapan 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Selagombong, RT 03, RW 02, Kelurahan dan Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Warga yang emosi sempat memukuli pria berinisial UM hingga luka parah di bagian kepala dan dirawat di RSUD Dr. Syamsuddin. UM sebelumnya dipergoki salah seorang warga pemilik sepeda motor yang melihatnya bersama rekannya berupaya membawa kabur sepeda motor milik korban yang diparkir di depan rumah. Korban bersama warga pun mengejar 2 orang terduga pencuri motor tersebut. UM sempat bersembunyi di selokan, namun ketahuan warga yang mengejarnya hingga tertangkap. Setelah tadi malam interogasi bahwa tersangka mengakui dia melaksanakan pencurian motor tersebut. Dan untuk penegasan, saat tersangka ini mau mencuri, apakah memang sudah dan sempat dibawa motornya atau seperti apa? Bahwa keterangan dari saksi M bahwa tersangka tersebut sudah memakai helm yang ada di motor tersebut. Setelah pakai helm, tersangka dia langsung mendorong motor. Nah, saat mendorong motor itulah diteriakin bangsat saksi saksi M. Untuk kedepannya langkah dari Polsek seperti apa terhadap tersangka? Untuk langkah kedepannya setelah dengan adanya tersangka tersebut, kami akan melakukan pemeriksaan dan pengembangan apakah mungkin di daerah lain pernah melakukan hal yang sama. Saat ini, polisi masih menyelidiki dan mengejar 1 orang tersangka yang mencuri motor bersama UM yang berhasil melarikan diri. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qori Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qori Cilik Indonesia.
Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.